hari ini Lause so happy. Why? Karena ibadah hari ini Lause akan ditemani oleh Koko dan Tini. Tentunya dalam ibadah Elon Kids versi online. Wah, gimana kabar Koko dan Titi? Sudah lama ya Lause nggak kelihatan. Iya Lause, karena ada virus. Jadi kami harus stay at home. Betul. Meskipun di rumah aja, Koko dan Titi selalu beribadah bersama Elon Kids kok. Great! Nah, adik-adik di rumah juga semangat seperti Koko Titi untuk worship hari ini. Yuk, kita mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang sertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Koko, Kenapa? masa Titi dipanggil monkey sama temen? Tapi loh, temanmu itu ada betulnya. Kamu itu mirip kayak ini loh, apa? Cutie little monkey, bener. Enak aja, dia yang monkey. Aduh, ini ribut, apalagi ribut terus. Lause, masa Titi dipanggil monkey sama temenku? Jahat banget kan? Kan aku Titi bukan monkey. Aduh, tadi Lause juga denger Koko panggil Titi cutie little monkey. Tapi kok Titi nggak marah? Ya, kalau Koko nggak apa-apa Lause. Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Lause waktu sekolah dulu nama panggilannya apa? Dipanggil Meli. Mel. Tetot. Dulu Lause dipanggil Melon. Melon kan bulat Lause. Iya, memang waktu kecil Lause ini bulat kayak melon. Tapi Lause nggak marah karena yang panggil itu teman baik Lause. Lause tahu dia cuma godain. Apalagi melon kan buah yang disukai banyak orang. Rasanya manis, banyak airnya lagi. Bikin seger kayak Lause sekarang kan? Ya, itu kan melon. Kalau monkey mana ada bagusnya Lause. Loh, jangan salah, Monkey itu hewan yang pinter, gesit, dan banyak akalnya. Pinter tuh si Koko. Tadi waktu Koko yang panggil monkey, Titi nggak marah kan? Nah, karena yang membuat jengkel itu bukan panggilannya, tapi siapa yang memberi panggilan itu. Adik-adik pun mungkin banyak yang punya nama panggilan atau nickname kan? Nah, do you know? Yesus juga memberi Simon nama panggilan loh, yaitu Petrus, yang artinya batu. Yes, rock. Karena Yesus mau Petrus menjadi seteguh batu karang. Betul, Kita semua ini diciptakan Tuhan spesial. Punya kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda dari orang lain. Oh, yes. I know, because I'm somebody special. I'm somebody special, Jesus loves me. I'm somebody special, Jesus loves me. I'm somebody special, cause Jesus loves me. I'm somebody special, cause Jesus loves me. You're somebody special, Jesus loves you. You're somebody special, Jesus loves you. You're somebody special, cause Jesus loves you. You're somebody special, cause Jesus loves you. We're somebody special, Jesus loves us. We're somebody special, Jesus loves us. We're somebody special, cause Jesus loves us. We're somebody special, cause Jesus loves us. Jesus, you're our Savior, we love you too. Jesus, you're our Savior, we love you too. Jesus, you're our Savior, and we love you too. Jesus, you're
our Savior, and we love you too. Istirahat, istirahat. Akhirnya. Makan. Makan. Lapar. Oh. Ini punya Titi. Ini punya Koko. Ya. Dah. Min. Loh, Ti, kok nggak berdoa dulu? Gak usah lah kok, malu. Di rumah aja berdoanya. Kenapa malu? Kan banyak orang di sini kok. Titi percaya Tuhan Yesus nggak? Percaya, tapi kan di sini banyak temen yang nggak tahu siapa Tuhan Yesus kok. Nanti malah dipikir kita orang aneh, tanya-tanya lagi. Loh, kalau ditanyain kan justru bagus, Ti. Titi bisa ceritain siapa Tuhan Yesus. Apa yang dia sudah lakuin buat kita. Apa itu berdoa. Kan keren. Tapi kalau diketawain gimana? Ya don't worry, kita kan anak Tuhan yang mau menunjukkan bahwa kata-kata dan perbuatan kita ikut seperti yang Yesus mau. Bukan malah yang teman-teman mau kan? Iya ya. Ya udah, aku mau hidup sebagai anak Tuhan biar orang lain tahu juga tentang Yesus. Karena I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. 我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。老师, Titi bosen di rumah terus. Yuk, main apa gitu kek? Ayo main tebak-tebakan. Boleh. Ayo, adik-adik, ayo ikutan main ya. Yeay! Cara mainnya, Lause akan sebut satu nama tokoh Alkitab. Kalian tinggal sebutkan dia itu siapa. Oke, ready? Ready. Pertanyaan ke-1. Simpson. Siapakah dia? Aku, Lause, aku. Ya, apa-apa? Itu. Apa? Yang di film kartun, rambutnya jabrik, warnanya kuning. Salah. Itu The Simpsons, Titi. Oh, beda. Aku tahu loh, aku tahu. Simpson itu hakim Israel yang sangat kuat. Yeay, 100 buat Koko. Sekarang pertanyaan kedua ya. Siapa itu Saul? Lause. Apa? Eh, Ayo, bentar. ayo. Lupa. Tetot. Saul itu raja pertamanya Israel, ya kan? Good. Sekarang yang terakhir ya. Yesus. Siapakah dia? Lause. Ini gampang. Yesus itu orang baik. Dia bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, membuat air jadi anggur. Hebat, Lause. Yesus itu juga seorang guru, punya 12 murid. Oh, tapi masih belum betul jawabannya. Belum betul. Oh, aku tahu. Yesus itu nabi. Orang penting, Raja Israel. No. Kita akan sama-sama temukan jawabannya melalui firman Tuhan hari ini. Yuk kita bernyanyi. Firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab
lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Halo adik-adik semuanya, kalian semua telah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu Ivan akan memimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sekolah minggu lagi secara online. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menaatinya dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, jadi adik-adik semuanya, hari ini Lause Ivan akan cerita dari Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 17. Jadi ceritanya itu tentang apa? Ceritanya itu pada waktu itu Tuhan Yesus sudah terkenal. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak mujizat sehingga akhirnya banyak sekali orang-orang itu yang kagum, banyak sekali orang-orang yang mau melihat Tuhan Yesus ini orang yang seperti apa sih, dan kemanapun Tuhan Yesus pergi pasti banyak orang akan mengikuti Tuhan Yesus. Masih ingat enggak kalian semuanya tentang mujizat-mujizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan? Misalnya ketika Tuhan Yesus kasih makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian orang-orang yang dulunya buta, orang yang buta yang tidak bisa melihat, yang dilihat cuma kegelapan aja, tetapi waktu ketemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu sehingga akhirnya orang itu bisa melihat kembali. Atau orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, harus digotong oleh temannya supaya bisa datang kepada Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya ketika ketemu dengan Tuhan Yesus itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Atau orang yang dulunya bisu, tidak bisa ngomong, ketika ketemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang tersebut sehingga akhirnya bisa berbicara kembali. Yang dulunya mungkin ngomongnya harus pakai bahasa isyarat, membingungkan orang lain, tetapi setelah ketemu dengan Tuhan Yesus dia bisa berbicara kembali. Atau salah satu penyakit yang paling menakutkan pada waktu itu yaitu sakit kusta. Orang yang sakit kusta itu tidak enak sama sekali. Kayak orang yang sakit COVID sekarang ini harus diasingkan. Banyak orang yang tidak boleh bersama-sama dengan orang yang sakit kusta itu. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Sehingga orang yang dulunya sakit kusta setelah disembuhkan bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarganya, bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan teman-temannya. Jadi setiap kali waktu Tuhan Yesus akan memasuki satu kota, berita kedatangan Tuhan Yesus itu pasti tersebar dengan sangat luas, dengan sangat cepat. Orang-orang akan langsung berkata, Tuhan Yesus datang. Kamu enggak mau? Lihat tuh orang yang lagi terkenal, yang lagi naik daun itu. Kamu boleh ajak saudara-saudaramu, kamu ajak teman-temanmu, sepupumu yang lagi sakit itu loh. Kamu datang ke Tuhan Yesus, pasti nanti kamu akan disembuhin. Sepupumu, temanmu yang lagi sakit itu pasti disembuhin sama Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang pasti akan langsung berbondong-bondong, rame-rame datang kepada Tuhan Yesus. Kalau dulu misalnya sudah ada smartphone, kayak HP-nya Lause Ivan ini, wah pasti kalau Tuhan Yesus ada di satu kota, misalnya ada di Surabaya, pasti langsung rame di story banyak orang.
di story, terus dimasukin ke story Instagram. Bilang, Tuhan Yesus lagi di Surabaya. Atau misalnya dimasukin ke TikTok waktu Tuhan Yesus lagi mengajar, Tuhan Yesus lagi ngomong-ngomong. Jadi ketika Tuhan Yesus berada di satu tempat itu pasti sangat gampang sekali langsung menjadi orang yang terkenal. Banyak orang yang langsung berbondong-bondong ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Suatu waktu Tuhan Yesus itu bersama dengan para muridnya lagi di satu kota di Kaisaria Filipi. Ketika berada di sana, Tuhan Yesus tanya sama para muridnya, menurut kalian orang-orang itu bilangnya siapa sih anak manusia itu? Yohanes bilang, guru, ada yang bilang anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Kemudian Yakobus bilang, bukan cuma itu aja. Ada juga yang bilang bahwa anak manusia itu adalah Elia. Kemudian Matius bilang, enggak. Ada lagi kok, bukan cuma itu aja. Mereka sebutin itu, Yeremia. Anak manusia itu Yeremia, guru. Dan para murid yang lainnya sebutin nama nabi-nabi yang lainnya juga. Dan setelah para muridnya menjawab pertanyaan gurunya itu, Tuhan Yesus tanya sama Simon Petrus, Simon, menurutmu siapakah aku ini? Kemudian Simon menjawab, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ketika Simon berkata demikian, kemudian Tuhan Yesus langsung bilang, berbahagialah engkau Simon, kalau engkau bisa berkata demikian, itu bukan berasal dari manusia, tetapi karena Bapakku yang menyatakannya kepadamu. Adik-adik semua ngerti enggak apa maksudnya ketika Tuhan Yesus berkata demikian kepada Simon. Simon bilang, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kemudian Tuhan Yesus bilang, berbahagialah engkau, karena itu bukan manusia yang menyatakannya kepadamu, tapi Bapakku yang menyatakannya kepadamu. Artinya adalah ketika Tuhan Yesus berkata demikian, Simon itu bisa percaya, bisa mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu bukan karena kemampuannya, bukan karena kehebatannya, tapi itu adalah anugerah. Bagaimana Simon bisa beriman kepada Yesus. Dan begitu juga dengan adik-adik semuanya, dengan Lause Ivan juga. Kalau misalnya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, mengaku Tuhan Yesus itu adalah juru selamat dalam hidup kita, itu bukan karena kita bisa, tapi karena anugerah yang Allah berikan kepada setiap dari kita, sehingga akhirnya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini Lause Ivan bercerita, kemudian adik-adik semua yang ada di rumah, oh iya, aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kita harus bersyukur. Kita bersyukur karena Tuhan sudah kasih kita anugerah sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi setiap dari kita. Tapi kalau misalnya adik-adik masih ingat, ada temanku yang belum percaya, ingat ada mungkin engkong atau oma masih belum percaya, wah, itu tandanya kita perlu mendoakan mereka. Kita perlu mendoakan mereka supaya Allah yang beranugerah kepada mereka, supaya mereka itu akhirnya bisa percaya kepada Tuhan Yesus juga. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup mereka. Kalau sekarang kita bisa percaya, kita bersyukur untuk anugerah keselamatan itu. Dan yang perlu kita lakukan setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita taat senantiasa kepadanya saja. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang telah diberitakan. Tuhan, tolong supaya kami, siap anak-anak-Mu, ketika kami boleh percaya kepada-Mu, kami dapat menghidupi anugerah keselamatan itu. Bukan karena siapa kami, tapi karena Engkau yang telah mengasihi setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik semuanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang waktunya setiap dari kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Matius 16, ayatnya yang ke-16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Gampang ya? Ayo ikutin gerakannya Lause Ivan ya. Matius 16,
ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke, jadi nanti bisa dihafalin sama-sama dengan papa mama juga di rumah ya ayat hafalannya ini. Nah, setelah kita ayat hafalan, sekarang waktunya kita untuk kasih persembahan. Jadi adik-adik semua yang di rumah, kalau misalnya celengannya sudah ada di depan, boleh diambil, terus persembahannya dimasukin ke dalam celengannya ya. Nanti kalau sudah penuh, kalau kira-kira sudah penuh, boleh uangnya dikeluarin, kemudian dititipin ke papa mama. Minta tolong ditransferin ke gereja buat persembahan sekolah minggu. Nah, adik-adik, Koko, Titi, jadi siapa itu Yesus? Dia adalah Mesias, Lause. Anak Allah yang hidup, Tuhan dan juru selamat manusia. Betul. Siapa di sini yang percaya Tuhan Yesus? Saya. Jika kalian mengaku percaya, apa yang harus kalian lakukan? Hidup sebagai anak Tuhan, karena itu yang buat Yesus senang. Yes, dan juga berdoa yang baik. Gak pakai malu-malu lagi loh ya Ti. Lalu juga memuji Tuhan dan menolong sesama. Karena apa kamu bisa percaya Tuhan? Apa karena kamu lebih pintar? No. Semua karena anugerah Tuhan. Roh Kudus yang tinggal dalam hati yang membuat kita percaya. Yes, correct. Adik-adik di rumah, good job sudah bisa mendengarkan firman Tuhan sampai selesai. Kita bersyukur untuk Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Roh Kudus yang manis. Hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis.
Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk print file yang ada di link description box ya. Filenya seperti ini nanti. Nah, kalian juga siapkan lem dan gunting. Lalu kalian bisa mulai dengan menggunting sesuai garisnya seperti ini. Lalu nanti setelah itu akan jadi seperti ini, kalian tinggal acak-acak. Kalian susun kembali kata-katanya. Kalimat ini diambil dari Yohanes 20 ayat 31b. Tapi dalam versi bahasa Inggrisnya ya, John 20 verse 31b. Jesus is the Messiah, the Son of God. Nanti hasilnya akan seperti ini. Selamat mengerjakan. Sekolah Minggu GKA Elion berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya setiap hari. Kami anak sekolah Minggu GKA saksi Kristus bagaikan garam dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Adik-adik, sampai di sini worship kita hari ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tentunya Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah Elion Kids versi online. Bye!